Sehingga kita harus melakukan mitigasi risiko. Misalnya tadi ya pembelian set, apakah dia banjir, apakah dia ada potensi misalnya dampak lingkungan gitu. Jadi di I-nya supaya make sure bahwa data center ini sustain. Dipakai dari economic life cycle-nya. Terus kita juga bisa ngelihat barang-barang yang kita tidak perlu mengganti tapi bisa juga sifatnya di-upgrade. How to package the data center services? Yang pertama, customer experience pasti gimana pas saya masuk. Dan kalau di data center mungkin yang paling gampang adalah partikel debunya. Jadi memang kita bagaimana memaintain partikel debu tersebut align dengan standar dari yang diberikan. Jadi memang tadi solusinya training, sertifikasi ya. Sertifikasi juga ini challenge sih, karena pengalaman dari tim kita ya, dia engineering background, udah canggih banget. Sementara untuk sertifikasi itu ujiannya bahasa Inggris. Nah, itu Nusantara jadi solusi sih kalau saya lihat. Kita sudah bicara bagaimana equipment-equipmentnya sudah kita maintain. Kita pilih dulu. Kita pilih teknologinya ya dengan pertimbangan sustainability. Kita manage sehari-hari ya dengan pertimbangan sustainability gitu ya. Nah, namanya kalau perempuan saya sukanya yang pertama visual dulu yang dilihat. Mungkin yang hati itu kan tidak terlihat ya sama customer. Customer experience yang pertama yang kita lihat keamanan atau kebersihan. How to package the data center services? Yang pertama customer experience pasti gimana pas saya masuk mungkin ya ke data centernya gitu. Keamanan fisik data center, tim security-nya gimana ya, screening visitornya gitu. Terus kebersihan. Nah, dari dua kriteria itu mungkin ya kita ke kebersihan dulu deh ya. Yang dikatakan bersih gitu, meskipun ini critical facility yang ya beda-beda mungkin kriterianya gitu ya. Rumah sakit bersih beda ya sama data center dikatakan bersih gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya. Kita katakan bersih tapi operational tuh masih bisa jalan tanpa gangguan gitu. Sebagai contoh misalnya di data center kan sekarang eksponensial perkembangannya gitu ya. Aktivitas customer juga di dalam data hall juga banyak sekali gitu ya. Mulai dari deploying the servers dan lain-lain, packing, unpacking gitu ya. Itu bagaimana caranya kita bisa memaintain mungkin yang kita katakan kriteria data centernya clean, bersih ya. Tapi tetap aktivitas data centernya nggak terganggu nih gitu. Mungkin ada penjelasan ya dari expertise Bapak Ibu ya dari facility management gimana caranya maintain tetap bersih tapi operational properly jalan terus gitu ya, jaganya gimana nih ya, mungkin silahkan ya. Oke. Baik, mungkin standar output cleaning itu memang berbeda-beda tadi Bu ya. Tadi kita bicara mengenai rumah sakit, itu bicara mengenai cross contamination hygiene factor yang beda bisa diukur. Sekali, ya. Dan kalau di data center mungkin yang paling gampang adalah partikel debunya. Jadi memang kita bagaimana memaintain partikel debu tersebut align dengan standar dari yang diberikan dari uptime ataupun CDCP, yaitu sekitar 0,3 kurang salah 0,3 partikel debunya. Jadi apa yang kita lakukan juga secara tidak langsung kita harus memperhatikan dari customer journey dari dalam sampai ke data hall-nya atau epicentrumnya. Dan kita juga harus memastikan seluruh kegiatan operasional tersebut yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional data center seperti data hall-nya, NOC-nya, dan teman-teman yang bekerja di situ harus memastikan bahwa protokol untuk melakukan pembersihannya itu harus mengikuti kaidah-kaidah peraturan yang ada. Contohnya aturannya dulu. Kalau untuk masuk ke dalam data hall-nya kita pastikan bahwa baju mereka menggunakan antistatik. Yang kedua mungkin dia harus menggunakan alas sepatu anti debu tadi. Terus equipment yang digunakan itu harus mengikuti kriteria. Contohnya kita harus menggunakan sistem vakum yang menggunakan HEPA filter. Kenapa dengan HEPA? Karena dia udara keluar tadi tidak dibuang lagi ke udara. Debunya dikonten di filternya ya Pak. Ya, nggak kemana-mana terbang gitu. Ya, nggak terkontrol. Betul. Yang paling penting juga teman-teman juga harus tahu bagian-bagian mana yang harus dibersihkan dan metodologinya seperti apa. Saya kasih contoh mungkin dalam pembersihan server. Itu harus kita mulai mungkin dari sudut sana dulu.
dari pojok dan kita mulai dari atas, dan dari atas itu bagaimana kita bisa eliminasi debunya, terus bagaimana kita membersihkan di bawah raised floor. Dan bagaimana proses pengangkatannya, apakah raised floor itu bisa diangkat semua? Kalau begitu diangkat semua, itu akan terjadi impact terhadap dia punya PUE, PUE-nya tinggi, dan suhu di ruangan juga akan pasti flow-nya terdampak semua. Jadi memang dia harus tahu peraturannya, mungkin 4 tile harus kita angkat, baru kita bersihkan, terus nanti baru berikutnya lagi bertahap ya Pak ya. Bertahap. Dan yang kedua, mungkin chemical yang digunakan tuh harus dipastikan yang benar-benar tidak mengganggu dari equipment. Contohnya kita bisa menggunakan, kalaupun menggunakan alkohol itu yang harus berbasis IPA 99% karena dia tidak menimbulkan residu di situ. Oke. Jadi chemical solutionnya juga sampai kita kontrol ya? Iya, sampai kita kontrol Bu. Karena itu yang pertama. Dan kedua juga kita harus menggunakan microfiber untuk lakukan pembersihannya. Ininya ya, pas ngelapnya ya, ininya ya, karena mungkin ada residu-residu lagi tuh. Betul. Ya dari pas ngelap ya. Betul. Dan yang kedua juga bahan yang kita gunakan itu tidak menggunakan bahan abrasif, tidak menggunakan berbasis amonia, tidak menggunakan cairan yang berbasis oil. Nah, those kind of thing yang benar-benar harus dipahami dari teman-teman yang bekerja di area data hall. Jadi kalau kita bagi secara demarkasi, itu beda tuh kriterianya. Jadi kalau di demarkasi yang non-critical, mungkin cukup dilakukan training di situ, pelatihan untuk di area publik. Tapi begitu masuk ke critical atau sensitive area, itu di memang data hall-nya ya Pak ya, atau bahkan di dalam rak gitu ya. Betul, itu memang perlu dibuat sertifikasi khusus untuk masuk ke area deep cleaning. Betul. Kira-kira seperti itu ya Bu. Oke. Ya Bu Christina ada yang ditambahkan? Oke. Tadi cukup lengkap ya standar-standar tadi yang tadi disebutkan oleh Pak Ricardo. Nah kalau saya lihatnya juga mungkin sedikit menambahkan bahwa kita harus make sure bahwa semua standar itu pada akhirnya harus sustain terimplementasi. Gitu. Jadi kita suka pakai solusi namanya SIAP. SIAP tuh S-nya standar. Tadi Pak Ricardo udah lengkap banget lah standarnya apa gitu. I-nya implementasi. Gitu. Jadi kan tadi sudah mention ya ada urusan training. Kita gap analysis dulu nih antara standar sama kondisi sekarangnya udah seperti apa gitu ya, supaya kita tahu ya orangnya siap nggak. Terus tadi kesiapan equipment, consumable dan lain-lain gitu ya. Jadi gimana kemudian bisa ada implementasi. Nah, A-nya audit gitu ya. Jadi diawasi diawasi supaya ya pasti nanti ada supervisor dan lainnya semua terlibat untuk make sure itu happen gitu ya. Kadang hanya kadang kita ya Pak ya manusia ya, kadang kita sudah paham, sudah coba implementasi, bisa jadi setelah sesuatu itu rutin bisa juga betul ya nanti ininya ada berkurang lah ininya. Dan P-nya adalah memang penghargaan gitu ya. Jadi kita akui gitu ya karena kan ini sesuatu yang kritikal yang di-maintain. Jadi kalau mereka kemudian tahu menjalankan dengan baik, ya sekedar boleh sertifikat aja itu sudah sangat berarti recognition-nya ya Bu tim ya. kita ya Pak ya. Something like that gitu sih. Ya, komprehensif sekali Bu. Siap ini. Oke. Dan memang bersih dikatakan ini bukan sekedar aesthetically pleasing ya, mata aja gitu ya. Memang ada resiko yang kita jaga tentunya ya. Equipment yang kita jaga di dalam rak customers misalnya pasti ada threat seperti komposisi udara dari tadi ya. Makanya kita sampai milih-milih ya chemical solution ya, jangan sampai ada impact ya ke customer atau bahkan aktivitas yang membawa debu, apalagi kalau debunya debu kecil-kecil metal gitu masuk ke fan servers ya udah ya bahaya sekali. Memang tidak sekedar visual ya, ada resiko-resiko yang kita jaga ya, dan bahkan sudah diawasi dan juga ada recognize dari manajemen mungkin ya, memang komprehensif solusinya. Oke, dan menarik sekali dari sisi pengawasan dan juga dari sisi tadi ya, kita recognize tim yang memang sudah aware, timnya udah aware, diawasi ya, dan juga habis itu kita kasih periksa lah gitu ya, recognize bahwa dia sudah bagus comply gitu. Dan kalau strateginya sendiri ya mungkin kita masih di dalam data center industri ya, isu talent, lack of talent itu nggak bisa kita hindari mungkin.
demand-nya tinggi gitu ya, dan ini merupakan sebuah aktivitas yang kita memang butuh orang ya Bu ya karena kan secara fisik ya, mulai dari security-nya, luasannya juga harus menempatkan berapa orang cukup security untuk mengawasi patroli, meskipun didukung misalnya dengan CCTV, monitoring dan lain-lain ya, tapi pasti untuk technician dan lain-lain juga kita menjadi sebuah challenge tersendiri gitu ya untuk merekrut atau mempertahankan talent-talent seperti ini gitu ya. Mungkin dalam hal rekrutmen dan retensinya gitu ya, challenge-nya sekarang di facility management ini seperti apa gitu ya, mungkin yang realnya dan strategi-strateginya itu seperti apa, karena di data center ini ya saya juga sudah merasakan terbatas ya, terbatas sekali, dan ya mungkin ya Nusantara Data Center Academy juga punya visi yang sangat bagus ya. Partneringnya kita dengan Nusantara Data Center Academy itu merupakan sebuah solusi sebenarnya, tapi kalau dari praktisi FM sendiri ya perspektifnya, what's the challenge dan kita bisa apa untuk retensi ya talent-talent tersebut ya, dan tentunya juga bisa rekrutmennya lebih easy mungkin ya, bisa langsung bekerja dan lain-lain, biar kita juga nanti deploy awareness-nya lebih efektif gitu ya. Mungkin bisa disampaikan challenge-nya apa dan kita bisa gimana sih secara praktikal ya dari sisi FM. Mungkin dari Pak Ricardo dulu silakan. Ya, jadi kalau kita lihat ini terkait dengan supply and demand ya. Jadi kalau kita mengacu dari pertumbuhan data center sendiri, kalau kita lihat sebenarnya kita punya sekitar 270 juta populasi di sini. Kalau kita bicara 270 juta, berarti kita membutuhkan sekitar 2.700 atau 2,7 giga. Dan kalau kita lihat kapasitas yang ada sekarang, mungkin data center itu ada sekitar 400-500 megawatt saat ini. Berarti kita masih melihat bahwa ada possibility growth yang eksponensial di tahun-tahun berikutnya. Ya, pasti. Next-nya adalah kalau kita lihat sekarang pun bahwa supply dan demand itu nggak seimbang ya Bu ya. Karena kita sulit sekali untuk mencari kandidat atau talent yang memang sudah terbiasa bekerja di data center, sudah terbiasa bekerja di dalam live environment ya, dengan tingkat critical dan stres yang tinggi. Dan itu mungkin sekarang menjadi PR ya Bu ya, PR dan bagaimana di saat kalau di tim kita di FM kali ya Bu ya, begitu dapat project kita bingung di mana nih orangnya nih, karena resources sangat terbatas. Itu nggak ada. Artinya dunia bisnis ini sangat kompetitif, yang orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Dan bagaimana upaya kita untuk melakukan retensi terhadap karyawan tersebut, mungkin yang bisa kita lakukan adalah program-program pelatihan. Dalam program pelatihan tersebut, bagaimana kita juga bisa membuat bonding terhadap tim kita, supaya dia tidak bisa lompat dari sini ke tempat lain. Terus kita juga bisa memberikan career path yang jelas. Ya, setuju. Dan kita juga bisa memberikan program penghargaan terhadap kinerja mereka. Dan yang terpenting juga kita bisa memberikan sedikit opportunity mereka untuk bisa meningkatkan dari level career path-nya dia. Ya kan, terkadang kalau kita bicara mengenai dunia data center ini kan banyak orang yang berpikir, oke, saya kerja di tier berapa, tiba-tiba saya ada kesempatan nih bekerja di tempat hyperscale yang which is teknologinya yang paling baru, pasti akan loncat tuh Bu. Pasti akan loncat, dan itu sulit untuk menahan. Nah, ini memang unsur dari seperti pesan kita di facility, bagaimana kita membuat tim kita itu dan bagaimana tim kita itu bisa stay sama kita, dan bagaimana proses engagement kita, employee engagementnya, dan bagaimana juga kita bisa memberikan career path yang jelas ke teman-teman yang ada. Iya, dan timing untuk deliver the training juga penting banget ya Pak. Penting sekali Bu. Timingnya gitu, karena tadi kan 14.000 tadi Bapak manage nggak mudah ya. Betul, ya kapan dia harus dapatkan kompetensinya, kesiapan untuk di-assign ke project tertentu, dan adaptability ya. Betul. Karena kan site spesifik ya Pak ya, karakternya beda-beda gitu. Beda-beda, tadinya tugas betul. di sini jadi tugas di sana, sejauh mana dia bisa cepat belajar untuk assignment tersebut penting banget ya Pak ya. Ya kalau dari sisi data center owner-nya, providernya ya itu
memang kenapa mereka akan menggunakan jasa itu gitu kan. Betul, Memang ya betul. ketersediaan dari ya talentnya gitu. Ya, Dia nggak mau ya. pusing-pusing kan gitu ya. Misalnya timnya sakit terus nggak ada yang gantiin. Justru challenge-nya di Betul. situ ya Pak ya. Ya, Kayak dan yang paling menurut kita tantangan yang paling kompleks mungkin ya Bu ya, kalau kita bicara data center itu kan banyak tercentralized ya, tempat ya di Surya Cipta, Kerawang semua. Dan di situ juga kita nggak bisa literally ngambil contohnya kayak untuk workforce dari cleaner atau security ngambil dari tempat lain Bu. benar. Isu confidentiality-nya ada ya. Betul. Malahan ya. Iya. Ya karena kan kita juga inbound ya nggak pengen kalau misalnya ke kompetitor ada sesuatu gitu ya, Betul. itu pasti legit ya Pak Iya. ya. Terus gimana Iya. Pak jaganya kalau confidentiality concern itu? Nah, makanya kita coba masuk dari apa namanya social mobility dari workforce kita ya. Jadi sebisa mungkin itu juga kita ngambil orang-orang itu dari lingkungan di sekitar situ. Nah, itu juga itu part social part dari sosial dan bagaimana juga kita engage memberdayakan orang-orang di sekitar data center. Dan sense of oke, saya bisa contribute di sini Betul, gitu ya, itu betul, penting sekali betul. gitu ya. Ya, makanya di saat kita memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar situ, kata kuncinya adalah mungkin bagaimana kita mentrain mereka. Dan pola training yang diberikan itu harus berlanjut. Nah, setuju. Nggak ya, cuma sekali selesai. selesai. Betul. Jadi jangan cuma tick the box. Jadi kita terus buat training matrix itu selama setahun supaya itu terus berlanjut dan membuat dia terbiasa bekerja di dalam data center ya. Iya, kembali lagi awareness tadi. dan bisa terukur gitu ya. Nggak cuma sekali selesai gitu ya. Ya. Oke. Baik Ibu Christina, ada yang mau ditambah? Oke. Ya jadi setuju sekali ya tadi scarcity of resources gitu ya. Kalau ngomong FM aja itu sudah sulit loh Bu, karena kita nggak ada sekolahnya. Iya. Iya. Ini FM untuk data center lagi. Betul, Jadi spesifik lagi. Nggak ada dalilnya. Double Bu. problem. Nggak ada. Ya, memang Iya. harus diajarin industri spesifik industri ini gitu iya, ya. gitu. Jadi sangat-sangat spesifik dan memang makanya jadi sulit gitu ya. Jadi memang tadi solusinya training, sertifikasi ya. Iya. Sertifikasi juga ini challenge sih Bu, karena pengalaman dari tim kita ya. Ini dia engineering background udah canggih banget gitu. Tapi kadang kemampuan bahasa Inggris misalnya ya. Oh, iya. Sementara untuk sertifikasi itu ujiannya bahasa Inggris. Nah, itu Nusantara jadi solusi sih kalau saya lihat. Ya, Karena semua ada materinya solusi. ditranslate ya ke bahasa Ya, Indonesia ya. gitu ya. Jadi saya rasa itu sangat membantu sekali gitu. Itu solusi sebenarnya. Solusi ya Pak Solusi, ya. Iya, mau ujian tapi baca soalnya aja Karena kan bisa jadi ya, kurang paham. vocational itu penting Bu. Karena kita bicara vocational itu kan yang kita harapkan dari vocational tersebut adalah melatih keterampilan pertama. Siap pakai ya. Iya, keterampilannya dan behavior dia bekerja dalam industri spesial khususnya data center ini. Iya. Nah, tadi memang seperti Bu Krisna sudah sebutkan sebelumnya, memang inilah jawaban yang mungkin di Nusantara Academy nih. Yang bisa Setuju. jadi kita anggap sebagai sebuah rahim ya yang menghadirkan bibit-bibit baru untuk data center. Iya, setuju sekali. Iya, dan kita juga tidak melupakan ya aspek sustainability ya Pak ya. Ya. Pasti dimasukkan menjadi aspek penting di Ya. program training gitu ya. Menjadi ya safety, sustainability, pasti jadi confidentiality jadi materi pertama pada saat onboarding dan bahkan pas audit juga acknowledgement bahwa yang bersangkutan talent ini sudah menerima, memahami, membaca, memahami dan bisa mempraktekkan implementasi dari semua aturan-aturan yang di governance ditentukan. Betul. Itu pasti akan terukur ya, nggak akan Ya. dilupakan gitu ya. Ya, jadi memang ESG itu sudah menjadi hygiene factor dalam sebuah training, Bu. Jadi it goes without saying. Pasti, setuju sekali Pak. Oke, nah, tadi saya tertarik dengan yang Bapak Ricardo sampaikan terkait aspek sosial gitu ya. Bahkan kita mendapatkan kontribusi dari warga sekitar misalnya gitu ya. Itu kan ada misi yang memang terbukti ya, bahkan ya sudah ini ya. Nah, tapi kalau misalnya dari semua ESG inisiatif tadi gitu ya Pak ya, contohnya ya kita bikin CSR program gitu dan misi-misi khusus kita untuk community development misalnya yang impactful. Kita kan nggak pengen cuma sekedar take the budget expenditures CSR udah keluar sekian. Kalau nggak impactful buat apa?
Ya. Dan bagaimana pertimbangannya mungkin untuk yang kita mempertimbangkan gimana caranya biar lebih impactful ya, dan kalau misalnya lebih praktikal tadi warga sekitar bisa contribute itu mungkin baik sekali, tapi misalnya ada strategi-strategi lain Pak yang lebih impactful untuk yang konteksnya data center gitu ya, apalagi facility management gitu ya, mungkin bisa ada strateginya Pak ya untuk memilih program community development yang benar-benar impactful dan terukur gitu ya. Silahkan Pak. Saya. Ya silahkan. Atau Oke, jadi memang yang kita lakukan adalah contohnya di tempat kita itu melakukan namanya bottom up movement. Nah, kalau kita bicara mengenai bottom up movement itu kita memastikan bahwa setiap individu yang bekerja di customer premises itu dia bisa melakukan inisiatif terhadap ESG. Contohnya bagaimana dia melakukan inisiatif daur ulang, terus melakukan pembersihan di lingkungan sekitar, mengajak teman-teman untuk mengangkat sampah, melakukan daur ulang, dan dari situ kita memberikan sebuah reward untuk mereka. Dan dalam pemilihan kandidat tersebut itu kita lakukan hampir setiap bulan. Dan bila ada orang yang sudah juara untuk setiap bulannya, di tahun berikutnya atau dalam setiap tahun kita memberikan scholarship beasiswa untuk teman-teman tadi itu untuk meneruskan pendidikan lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara mengenai social tadi di lingkungan data center itu kan kita bicara mengenai the circle of kemiskinan, kemiskinan, karena kalau kita lihat orang-orang yang bekerja itu dari bapaknya turun ke anaknya, turun ke semuanya, dan mereka tidak punya kesempatan untuk mengupgrade dari hidup mereka karena tadi dari sektor pendidikan tadi. Nah, disinilah yang kita coba lakukan, bagaimana kita juga memaksa secara tidak langsung untuk teman-teman yang ada di lapangan itu untuk melakukan sebuah inisiatif ESG yang nanti di ujungnya kita akan memberikan apresiasi dalam bentuk pendidikannya. Dan bila orang-orang itu sudah cukup tua dan tidak mau masuk sekolah, itu bisa diturunkan ke anaknya. Nah, disitulah kita bisa memutus rantai kemiskinan tadi, Bu. Dan meningkatkan taraf hidupnya, betul, seperti itu. Jadi di awalnya memang kita buat dan kita kontrol itu setiap bulan. Oke. Jadi ya frekuensinya berarti memang cukup sering ya Pak ya. Betul, karena kita buat ini berkompetisi dengan tempat-tempat lain. Oh, menarik. Iya, jadi bukan cuma satu site. Jadi kita buat ini serentak semuanya. Menarik sekali. Dan setiap ada pemenang, bagaimana dari tim Korkom kita juga mengamplifikasi ini. Jadi semua orang juga bisa melihat. Menarik sekali. Iya. Menarik ya, inspiratif ya Pak. Ya. Oke. Menarik sekali ya, dibikin kompetisi jadi orang ingin gitu ya, eager untuk inisiatif. Yes. Dan semua orang berlomba-lomba pada akhirnya. Pasti ya, dan ya tadi pendidikan juga impactful ya Pak ya. Oh, gitu. betul. Kalau misalnya anaknya bisa kerja di data center ya, scarcity tadi jadi solusi juga ya, karena memang dia mungkin bapak saya kerja di data center, saya dapat scholarship gitu ya. Terus dia eager to join this particular industry, kan sangat beneficial ya. Dan rantai kemiskinan itu diputuskan. Betul, ya. Itu yang terpenting. Impactful ya. Terima kasih Pak. Saya terinspirasi nih. Iya. Memberi kail ya Pak ya. Iya. Kalau dari Bu Christina gimana Bu? Kalau saya mungkin akan lebih memberi ikan Pak. Ikan ya. Jadi kita lihat kebutuhan kali ya, di community butuh apa gitu ya. Jadi kalau dari sisi FM-nya misalnya tadi ya, kalau bicara kita ketika misalnya konstruksi itu perlu mendaur ulang sampah, kita bisa lihat nih di community tuh butuh nggak sih misalnya bekas-bekas konkretnya kita itu barangkali bisa dipakai untuk jalanan di komunitas sekitar gitu. Jadi ya kita lihatlah intinya kebutuhannya apa gitu. Bisa disalurkan gitu ya, atau kebutuhan mungkin fasilitas lain, fasilitas ibadah dan lain-lain. Jadi yang terdekat bisa juga ya bisa memberi yang kontribusi terdekat, yang di lokasi ya. Karena ya buat apa kita mikirin yang jauh-jauh ya. Betul. Kalau yang dekat aja kita bisa membuat perbedaan ya untuk lingkungan yang terdekat gitu. Ya, setuju sekali. Ya, jadi misinya misi baik ya, dan kita juga komit lah gitu ya untuk give impact ya, benefit ke sosial. Oke, dan dari tadi kita sudah banyak aspek ya, aspek yang
satu governance ini ya yang akan kita bahas berikutnya yang nggak kalah penting. Aturan tadi sering sekali kita mention set of rules, pedoman, guidance ya, bahkan sudah ada terlibat AI atau IoT ya facility technician bisa lihat gimana caranya menghandle equipment failure langsung gitu ya. Itu sudah banyak inisiatif ESG-nya gitu. Nah, khusus untuk aspek etika bisnis ya, karena tadi kan terdorongnya pasti dari business ethic ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu niat-niat baik tadi pasti geraknya dari etika, aspek etika dan juga transparansi gitu ya. Nah, in practical way ya, kalau dari kita sendiri ya mungkin tadi sempat disinggung juga provider waste management gitu ya, kita bisa meminta mereka untuk lebih bisa ditelusuri mungkin dari location ya, itu kan transparansi ya Pak dan business ethicnya bisa terbukti gitu ya, dan kita juga bisa akses ya. Tapi kalau dari kita sendiri ya untuk memastikan ya business ethic itu cermin dari set of rules dan lain-lain ya, sampai bisa dilaksanakan tuh bagaimana ya Bu ininya, gimana cara bikin set of rules yang seperti itu gitu. Silahkan Bu. Kalau saya lihatnya adalah memang ini adalah suatu pertama-tama harus dimulai dari suatu leadership ya, gitu, karena ya, pasti. Semua itu dari puncak pimpinan gitu ya. Kalau pimpinannya benar, ke bawahnya ada deviasi, ya kan. Gimana kalau yang atasnya nggak benar, di bawahnya devisanya lebih besar lagi gitu. Jadi memang saya rasa ini harusnya top down gitu ya, dimana memang dibikin apa sih aturannya terkait dengan etika, transparansi gitu ya, supaya orang semua clear. Memang dalam pelaksanaan bisa aja agak abu-abu ya, ini boleh apa enggak gitu. Jadi tapi dibuka, makanya salah satu setelah di set rules kemudian dikomunikasikan gitu ya, ini aturannya gitu ya, di allow people untuk bertanya, di allow untuk whistleblower pasti gitu ya. Ada terus, channel khusus, ada channel khusus ke manajemen ya, gitu. Enggak mentok di mana-mana dulu. Betul, pasti langsung bisa bisa gitu, jadi di-address sama orang yang memang bisa mengambil keputusan gitu ya. Kemudian juga ada audit gitu ya, memang secara rutin gitu ya, bahwa gimana implementasinya gitu ya. Jadi ya ada rules, ada komunikasi, terus nanti ada tadi awasi itu ya, gitu, seperti itu sih, supaya memang segala sesuatu itu memang sesuai etik, semua itu jelas gitu ya, transparansinya ada, ya gitu. Terima kasih Bu, dan semuanya pasti mempertimbangkan resiko ya Bu ya dengan tujuan-tujuan sesuai dengan ya data center facility kan kita jagain SLA dan juga semua set of rules-nya tadi seperti itu ya, dari atas sudah harus clear gitu ya. Oke, Pak Ricardo ada yang mau ditambahkan? Ya, juga saya setuju dengan Bu Christina tadi. Jadi memang ini lebih walk the talk lah gitu ya. Jadi semua orang harus mengikuti dari atasnya. Itu yang pertama. Cuman banyak yang kita lakukan juga adalah why-nya, kenapa kita di sini, itu dulu kita masukin. Jadi itu juga untuk menjaga setiap orang itu bisa bekerja tanpa diawasi dengan mengikuti etika-etika yang sudah diberikan. Jadi kita ngedorong why-nya dulu mereka di sini, dan dengan adanya tempat ini kita harus menjaga, dan kita juga harus punya behavior atau kelakuan yang mengikuti etika-etika yang sudah diberikan dari data center tersebut. Setuju. Ya, jadi orang siapapun praktisinya kalau udah tahu tujuan, kenapanya, benefitnya jelas, betul. Pasti akan tergerak sendiri. Gitu. Betul. Jadi memang kalau tadi seperti saya bilang, kalau kita mendeliver service hanya untuk memikirkan quality, itu sudah sebagai hygiene factor, semua orang melakukan hal yang sama. Tapi bagaimana kita mendeliver service itu by purpose. Itu yang mungkin kita dorong untuk supaya teman-teman juga bisa menjaga etika-etika dalam bekerja di dalam lingkungan tersebut. Oke, terima kasih ya. Oke, kita sudah kesana kemari nih ya, dengan satu tujuan sustainability. Banyak sekali kontrol-kontrol yang praktikal ya, bisa kita lakukan langsung ya, diimplementasikan ya. Mungkin kita sudah sampai ke penghujung podcast kali ini. Bisa minta tolong mungkin ke Ibu Christina dan Pak Ricardo untuk konklusinya, silahkan ya. Oke.
Jadi ya kita sebagai facility manager yang juga pastinya diperlukan untuk pengelolaan data center, keberhasilan kita di bidang operasional itu betul-betul tadi kembali lagi betul-betul end to end gitu ya. Jadi memang semua adalah faktor dari ketika pemilihan site, kemudian juga design, construction sampai operation sampai end of life gitu. Jadi kita yang paling lama ini harus efisien segala macam itu, tapi satu life cycle yang memang jadi satu kesatuan. Dan dalam implementasinya kita pakai tadi ya bisa pilar salah satunya ESG ya, framework yang itu. Dan dari tadi Pak Ricardo ngomongnya mindset gitu ya, harus paham dulu kenapa kita melakukan itu sebetulnya. Betul. Jadi supaya keberadaan kita itu keberlanjutan itu adalah terhadap memang lingkungan, terhadap sosial, dan juga ya keberlangsungan bisnis kita sendiri, bisnis data center gitu. Jadi dan apalagi kita tahu bahwa data center ini sangat-sangat dibutuhkan karena ada layanan digital tadi. Jadi memang ya saya rasa profesi FM ini akan sangat membantu keberlangsungan memang bisnis data center. Pasti kritikal sekali peran ini untuk facility management di data center khususnya. Silakan Pak Ricardo. Ya, jadi setuju dengan Bu Christina. Jadi kalau kita bicara mengenai data center, pilar utamanya adalah bagaimana keberlangsungan itu bisa menjadi sebuah pilar utama dalam pengelolaan data center. Selain itu juga bagaimana readiness dari orang-orang dalam persiapan untuk menghadapi new technology dan transisi dari fuel fossil ke energi terbarukan. Nah, di situ kalau kita bicara mengenai 10 tahun ke depan dari sekarang, memang faktor-faktor ini yang harus dipersiapkan untuk menjaga tadi keberlangsungan tadi itu di tim facility yang bekerja di data center. Jadi memang dari sekarang kita harus menginvest terhadap teknologi, kita harus menginvest terhadap people yang sifatnya tech savvy. Jadi dia begitu dia deal dengan new technology, they can easily adapt dan bekerja bersama dengan teknologi tersebut. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, menarik sekali ini pembicaraannya ya. Tapi tentunya podcast Nusantara Data Center Academy tidak materinya ini saja, tidak episode kali ini aja ya. Pasti akan ada topik-topik selanjutnya ya, dengan konteks yang berbeda, mungkin sustainability dalam topik atau tujuan yang sama, sustainability way gitu. Sekali lagi terima kasih sudah bersama-sama Bu Citra. Saya dapat ilmu yang sangat baik sekali, bisa langsung praktikal ya, implementasinya jelas sekali, terukur bahkan gitu ya. Terima kasih sekali lagi, dan ya kita berharap perbincangan hari ini tuh sudah sangat bermanfaat gitu ya, baik untuk praktisi data center, facility management secara khusus, dan juga semua shareholders di data center industry ya. Dan sebelum kita nutup episode kali ini, kita boleh salam unity ya. Ya, salam unity, menghadap kamera di sana, angkat 2 jari Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Salam unity. Salam unity. Ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya di YouTube channel Nusantara Podcast ya. Terima kasih audiens Nusantara Podcast ya, sampai bertemu, have a good day. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify, dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.